Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Misteri, saya pikir mungkin lebih tepatnya kita sebut teka-teki ya. Siapa 8 orang driver ojol yang bertemu dengan Gibran Rakabuming hari Ahad lalu itu mulai terjawab. 4 aplikator yakni Grab, Gojek, Maxim, dan InDrive mengakui bahwa mereka adalah benar-benar driver ojol yang jadi mitra dari aplikasi mereka. Ini coba perhatikan ya pilihan diksinya mitra. Mitra ini akal-akalan aplikator itu agar mereka tidak harus bertanggung jawab terhadap mereka seperti perusahaan kepada para pekerjanya. Namanya mitra ya. Mitra itu hanya dibayar ya kalau waktu lagi kerja saja, kalau nggak kerja ya nggak dibayar. Dan kemudian kalau ada risiko, kesehatan, kecelakaan di jalan dan sebagainya tanggung jawab masing-masing. Itulah cara dari aplikasi di Indonesia itu bekerja. Jadi namanya mitra. Kesannya kayak sejajar gitu posisinya ya. Padahal nggak seperti itu. Oke, balik lagi ke tadi ya, ke soal isu tadi itu. Wartawan itu juga sudah bertemu dengan setidaknya 5 dari 8 orang ojol gitu yang disebut sebagai ojol ya. Namun dari 8 orang itu ada 1 orang yang dikenali oleh teman-teman waktu masa SMP-nya bahwa profesi sesungguhnya itu dia adalah seorang lawyer. Jadi apakah dia seorang lawyer yang mungkin kliennya sepi kemudian nyambi jadi driver ojol atau driver ojol yang juga seorang lawyer? Soal ini sampai sekarang masih jadi perbincangan seru di kalangan netizen ini, menyangkutin bahkan media yang menyebutnya misteri sebagai atau misterius begitu ya. Ini bahkan muncul sebuah video di TikTok yang menyebutkan bahwa salah satu driver ojol dalam tanda petik tadi itu yang sebelumnya sempat kita bahas ya, disandingkan dengan fotonya, disandingkan dengan seorang pria berjas dan berdasi, itu disebut sebagai kader PSI. Videonya itu menyebar luas di WhatsApp grup dengan narasi bapaknya main reunian, anaknya main ojol-ojolan. Gokilnya Plunga-Plungu versus Samsul. Ini saya lihat nih, kalau coba perhatikan ya, kalau ini videonya saya kira kok nggak mirip ya ini. Tapi ini memang diambil dari acara PSI. Tapi begini-begini ini di kalangan netizen rame banget loh, dipercaya loh, banyak yang menyebarkan kemana-mana gitu ya. Soal netizen yang mempertanyakan keaslian driver ojol yang bertemu dengan Gibran Rakabuming ini kan bermula ini dari unggahan di akun media sosialnya Wakil Presiden ya, Sekretariat Wakil Presiden. Dan kemudian netizen mempersoalkan ini kok curiga deh, bukan mempersoalkan tepatnya ini kok para drivernya kinclong-kinclong dan kemudian jaketnya juga baru, bahkan ada juga yang pakai pakai sepatu mahal gitu. Dan satu hal lagi kan karena jubirnya katanya dia ngomongnya kok dianggap terlampau sophisticated, ini banyak netizen rupanya nganggap kalau driver ojol itu semua ya nggak secerdas itu gitu ya maksudnya ya. Walaupun saya juga sempat menyinggung bahwa banyak sekali kok sekarang nih sarjana, bahkan ada S2 yang jadi driver ojol. Kecurigaan itu makin menguat karena Ketua Asosiasi Driver Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut pertemuan itu katanya direkayasa dan yang mereka yang hadir itu bukan anggota mereka. Mereka itu katanya juga nggak hadir kok dalam upacara pemakaman Afan Kurniawan. Padahal kan salah satu driver yang jadi juru bicara itu dia mengaku bahwa Afan itu adalah kawannya. Bukan hanya Igun Wicaksono ya, tapi Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), juga menyatakan 8 orang itu bukan anggota mereka. Hanya saja Lili mengaku dia mengenal 2 di antara mereka, yakni driver yang memakai jaket Maxim. Dan katanya setelah acara itu Lili sempat menelpon untuk menanyakan apa sebenarnya yang mereka bicarakan dan apa tujuannya mereka hadir di sana gitu. Kalau kita simak dari berbagai pemberitaan di media, yang pertama kali menjelaskan bahwa benar driver mereka itu yang hadir di sana dan itu diundang oleh Sekretariat Wakil Presiden adalah Grab ini ya. Tirza Manusami ini dia bicaranya hari Ahad itu juga ya, setelah pertemuan ya. Dia adalah Chief of Public Affairs Grab Indonesia dan memastikan bahwa mitra pengemudi yang hadir berasal dari unsur Grab yang terdaftar sebagai pengemudi. Dan menurut pengakuan Tirza, mereka ini mengaku dihubungi oleh Sekretariat Wakil Presiden pada hari Sabtu atau sehari sebelum pertemuan itu berlangsung. Maka kemudian mereka mencarikan siapa yang disiapkan untuk hadir ke sana. Direktur Public Affairs dan Communication Goto Adi Mulya mengatakan pihaknya juga menerima undangan resmi dari kantor Wakil Presiden pada hari Sabtu. Jadi sama semua ini ya, untuk menghadirkan perwakilan mitra ojol. Katanya tujuannya untuk mendengar langsung aspirasi dan harapan pengemudi.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Public Relations Specialist dari Maxim, Arkam Suprapto, yang dia juga mengaku pada dihubungi hari Sabtu dan memastikan bahwa pengemudi yang hadir itu adalah memang betul mitra mereka. Ini mitra yang resmi dan masih aktif melayani masyarakat begitu. Semua menyebutnya mitra, mitra, mitra. Kelihatannya anu banget ya, akrab banget gitu kesannya ya antara pengusaha ya manajemen aplikasi dengan para drivernya. Apa realitasnya seperti itu? Sementara itu, Public Relation Manager InDrive Indonesia, Wahyu Ramadan, menyebutkan bahwa perwakilan yang hadir dalam pertemuan dengan Wapres adalah mitra aktif sejak 2020. Ini penting ini InDrive untuk menjelaskan karena salah satu yang dicurigai adalah drivernya InDrive yang terlalu kinclong ya. Jadi dari penjelasan operator tadi jelas sekretariat Wapres yang berinisiatif menghubungi mereka dan bukan ke asosiasi atau serikat pekerja. Jadi makanya itu kemudian Igun Wicaksono maupun Lili ya mengaku bahwa mereka bukan dari mereka karena mereka tidak pernah dihubungi gitu ya. Ini langsung ke para aplikator dan ya kalau kemudian yang ini yang disebut sebagai mitra binaan mereka nih yang kemudian yang dihubungi ini gitu. Ini media itu tidak hanya mengutip penjelasan dari aplikasi tapi kemudian juga beberapa di antaranya menemui driver dan mereka itu kebetulan ada acara dan acara di lapangan itu mereka kemudian bertemu dengan Gibran. Ini pertemuannya kemarin ya hari Selasa ya kalau tidak salah nih ya. Ini saya bacakan saja salah satunya di Kumparan. Ini disebutkan bahwa hari Selasa, oh ya benar ini Selasa tanggal 2 September, Kumparan, wartawan Kumparan maksudnya bertemu 5 orang di antara 8 orang yang ikut pertemuan tersebut. Mereka adalah Rio 36, Doni 37, Joko umur 52 tahun, Rizka Amelia 29 tahun, dan Arif usianya 50 tahun. Mereka ini ditemui ketika mengikuti rangkaian aksi damai bagi-bagi bunga dari ojol kepada aparat polisi dan TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ini nggak kebalik ya, bukannya mestinya polisi yang bagi-bagi bunga kepada ojol ya. Kok malah ojol yang bagi-bagi bunga ke polisi dan TNI kan ini kan salah satu korban dari polisi Brimob ini adalah rekan mereka gitu. Nah, kepada Kumparan Rio itu menyatakan bahwa mereka itu benar-benar berprofesi sebagai ojol dan pada pertemuan itu mereka itu hanya diundang. Rio ini yang pakai jaket Maxim ya. Jadi pada intinya pada tanggal 31 kemarin hari Minggu, hari Ahad, kurang lebih sekitar pukul 10 sampai 11 siang kami dapat WA atau dihubungi dari protokol Wapres. Protokol Dinas Wapres yang dimana isi WA tersebut mengundang kami untuk pertemuan dengan Wapres, membahas situasi ojol yang saat ini sedang bergejolak, Bang, kata Rio di Monas ini. Oh, jadi setelah mereka Sabtunya mereka menghubungi, dapat nama-nama, dapat nomornya, kemudian sekretariat hari Ahadnya mengontak itu ya. Jadi pukul 10.11 jadi mepet betul loh berarti ya. Tapi mepet kok mereka tampilannya udah sangat siap seperti itu ya. Karena diundang ya saya mengiyakan. Apalagi sampai saat ini, sampai kemarin maksudnya tanggal 31 belum ada titik terang nih perihal tragedi saudara kita almarhum Afan. Yang ada titik terangnya yang di medsos hanya penahanan patsus selama 20 hari atau sanksi kode etik. Sedangkan maling ayam aja di penjara 5 tahun bang. Masa ngelindas seorang cuma 20 hari. Akhirnya saya pribadi juga sama teman-teman mengiyakan untuk datang ke sana, tambah dia. Rio bercerita bahwa Gibran meminta saran kepada mereka bagaimana cara untuk meredam amarah ojol usai Afan tewas. Nah, di situ juga wakil presiden bertanya, gimana ya cara ngeredam situasi biar ojol ini bisa nggak bergejolak lah. Kita kasih saran kan, Bapak sebagai Wapres atau RI2, masa nggak bisa usut tuntas kasus almarhum Afan. Udah gitu harus transparan karena teman-teman ojol di luar mau tahu nih pelakunya dihukum berapa lama. Selain meminta kasus Afan diusut tuntas, para ojol juga meminta pemerintah agar segera membuat keadaan lekas membaik. Para ojol merasa rugi karena kericuan membuat banyak customer hilang. Atas permintaan ojol tersebut, Rio mengatakan Gibran berjanji akan mengusut tuntas kasus Afan dan segera membuat situasi nasional pulih kembali. Yang melakukan ini Wapres atau Presiden? Karena Presiden sudah memerintahkan untuk diusut tuntas dan segera secara transparan. Nah, ini di artikelnya Kumparan ini ada tiga orang nih fotonya ya, yang bagian ini. Ini fotonya, ini terlihat keterangannya 3 ojol yang bertemu Wapres, Wapres Gibran di Istana Wapres. Doni 37 tahun, nah itu yang banyak dicurigai kok kinclong gitu. Kemudian Rio 36 tahun yang tengah dan Joko 52 tahun yang kanan. Ini mereka ditemui di Monas. Khusus untuk Doni ini penting kita kita mention lagi karena kan sebelumnya ini kita lihat ya foto yang dia disandingkan dengan seorang pria yang berjas dan berdasi. Nah, walaupun kalau saya lihat ini coba kita bandingkan dengan pria yang hadir di sana kok beda ya. Kok sekarang ini lebih
lebih kelihatannya nggak sekinclong waktu hadir di Istana Wapres ya. Coba bandingkan fotonya ini dengan foto di istana ini dengan foto yang ditemui oleh kumparan di lapangan ini. Iya sama-sama bewok sama dan sebagainya, tapi yang di istana lebih kinclong gitu ya. Yang masih kelihatan sangat mirip ya, bahkan mirip banget itu ya Rio sama Joko ini. Rio yang pakai jaket Maxim, sementara Joko yang pakai jaket InDrive. Ini satu aplikasi ini bersama dengan Doni tadi. Nah ini bagian cerita yang lain ini masih di kumparan gitu ya. Ini berkaitan dengan Arif dan Rizka, dua driver dari Grab. Di media sosial, publik menduga bahwa ojol yang datang ke Istana Wapres itu adalah sesungguhnya anggota dari polisi dan TNI. Salah satu ojol yang kumparan temui, Arif menjawab tudingan itu. Kemarin dibilang bukan ojol, disangkain saya TNI atau polisi, padahal saya tukang ojek, kata Arif. Nih. Arif yang berambut putih ya. Arif menyebut dirinya telah bergabung dengan menjadi ojol di sebuah aplikasi sejak tahun 2018 dan ia meminta publik agar tidak termakan sebuah isu. Wah, ngomongnya udah kayak pejabat ini. Jadi jangan pernah termakan isu, termakan provokasi. Benar-benar saya benar-benar murni ojol dan pesan saya untuk teman-teman ojol se-Nusantara jangan sampai terprovokasi untuk ikut aksi demo anarkis. Kita tetap on beat cari uang untuk keluarga dan kita juga ingin situasi Indonesia kembali stabil normal. Kita mau tenang cari uang dan jangan pernah peralat lagi nama ojol untuk kepentingan golongan atau pribadi. Tambah dia. Iya ini kalimatnya. Ya, cocok lah ketemu dengan Wapres kalau ngomongnya seperti ini ya. Selain dituding anggota TNI atau Polri, publik juga curiga dengan para ojol karena Arif dan salah satu ojol lainnya, Rizka Amelia, itu memakai sepatu Air Jordan. Rizka pun menyebut bahwa ojol juga mampu untuk membeli sepatu branded tersebut. Jadi jangan lihat dari tampang muka doang, penampilan. Kita ojek online juga harus jaga penampilan biar customer kita juga nyaman saat dibonceng, kata Rizka. Rizka ini yang perempuan ini ya, yang ya rambutnya pendek, pakai kacamata, yang mungkin dianggap seperti kowat atau polwan gitu. Saya tadinya malah nggak tahu kalau ada perempuan ya. Saya pikir tadinya laki-laki semua sampai kemudian ada suara perempuan muncul ya waktu si juru bicara itu yang belakangan diketahui Rahman Tahir itu berbicara. Rizka pun membuktikan dengan pendapatannya dalam sehari. Menurut dia bisa meraup 500.000 dalam sehari bekerja. Ini menurut saya sangat fantastis kalau sampai Rizka menyebut bahwa sehari bisa capai 500 ya. Sekarang-sekarang ini loh ya. Kalau awal-awal dulu saya percaya. Saya kan pengguna Gojek juga dan setiap kali saya naik saya pasti ngobrol dengan mereka. Dan mereka menyatakan bahwa situasinya sekarang makin sulit ya. Kenapa? Karena ya sekarang ini kan banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, kemudian yang di PHK, yang cari kerjaan nggak dapat-dapat, ya alternatifnya menjadi ojol. Kalau dia bisa mendapat 500 ini, wow ini dia berarti istimewa banget Rizka ya, dan kerjanya sehari berapa jam ini ya. Dan kedua ini kalau seingat saya bukan Rizka yang pakai ini ke Air Jordan ya, tapi justru Doni yang tadi yang pakai sepatu itu yang kemudian dia dicurigai sebagai seorang eksekutif perusahaan gitu ya, karena pakai jas dan dasi. Coba kita lihat lagi ya, foto yang di zoom ini oleh netizen ketika mereka para driver ojol itu bertemu Gibran. Katanya ini yang pakai sepatu Nike Air Jordan ini adalah Doni, bukan Rizka ya. Ini enggak, saya nggak tahu yang mana benar. Coba bantu saya ini. Kok kenapa Rizka mengaku di sini ditulis Rizka yang memakai sepatu Nike Air Jordan itu dan kemudian dia mengaku penghasilannya 500.000 per hari. Jadi kalau setiap hari dia narik ya dia berarti bisa dapat 15 juta penghasilannya. Ya layak sih dia pakai sepatu itu gitu. Tapi saya ragu dengan data ini. Tepatnya bukan data ya, saya ragu dengan angka yang disebutkan Rizka gitu. Oke. Sementara kita anggap clear ya, pria yang dicurigai sebagai seorang eksekutif perusahaan karena pakai jas dan berdasi itu adalah Doni, driver dari InDrive. Nah, yang cukup menarik adalah seorang pria berkacamata pakai jaket Gojek yang oleh para netizen dicurigai bernama Bahrun Najah. Ini seorang influencer dari Ternak Mulyono. Namanya itu tidak disebut oleh manajemen Goto. Nama si orang ini yang dicurigai tadi itu ya. Direktur Public Affairs Goto Adi Mulya hanya menyebut nama Muhammad Rahmat Thohir atau Cang Rahman. Oh, Rahman ya, Rahman Thohir bukan Rahmat. Yang jadi jubir driver setelah bertemu dengan Gibran dan bahasanya dianggap sangat sofistikasi, sangat tinggi oleh para netizen. Jadi makanya dia dicurigai. Adi Mulya menjamin bahwa dia itu betul-betul adalah driver dari Gojek. Nah, pertanyaannya kalau begitu, sekarang ini kita kembali lagi, siapa satu orang lagi ini yang tidak disebut oleh Adi Mulya itu yang tadinya dicurigai oleh para netizen sebagai Bahrun Najah.
Ini saya dapat bocoran dari perbincangan di grup WhatsApp alumni SMP 1 Cikini, Jakarta Pusat. Pria yang berkacamata dan dilingkari merah ini ya, ini bukan Baru Najah, katanya ini namanya Roy Rawung, yang dikenal juga oleh teman-temannya sebagai seorang pengacara. Roy ini rupanya begitu fotonya beredar, itu kemudian dicecar oleh teman-temannya angkatan 85 SMP 1 Cikini, karena mereka tahunya ini teman dia ini alumni Unsrat Universitas Samratulangi Manado adalah seorang lawyer. Jadi apa sesungguhnya profesi Roy Rawung ini? Saya mencoba googling, ada di akun Instagramnya, karena dia mengakui, karena dia sering membantu temannya di ojol, dan kata dia pro bono, dia mengakunya seperti itu. Dia tidak menyebut, dia mengakui bahwa dia driver, nggak ngaku seperti itu. Tapi kalau kemudian saya coba googling dan ketemu di Instagramnya, dia memang terlihat banyak berinteraksi dengan para driver ojol, dan bahkan juga sering mengenakan jaket driver ojol ini, Gojek yang dipakai ini. Dia juga di Instagramnya tuh banyak sekali melakukan kegiatan bakti sosial ke berbagai pesantren, termasuk yang pernah dia sebut gitu ya. Ini untuk seorang driver yang setiap hari harus kerja keras untuk menghidupi keluarga, dan sekarang makin susah untuk mendapatkan uang itu karena pesaingnya banyak dan juga potongan-potongan dari aplikator banyak banget. Dia punya kemewahan waktu ini, Roy Rawung ini. Dan di Instagramnya juga memang ada dua foto yang dia jejerkan ya saat dia mengenakan pakaian apa sih, dia pakaian pengacara ketika bersidang, dan satunya lagi pakai jaket ojol. Jadi apa sesungguhnya profesi dia ini? Kalau menurut pengakuannya tadi kan kepada teman-temannya dia di SMP Cikini, SMP 1 Cikini, dia itu memang sering memberikan bantuan hukum kepada para driver ojol ini, dan itu pro bono, artinya gratisan. Berarti kalau dia sering memberikan bantuan hukum, ya dia seorang lawyer. Nah, pertanyaannya apakah dia lawyer yang merangkap sebagai ojol atau ojol yang merangkap sebagai lawyer? Kenapa saya mempertanyakan itu? Karena para eksekutif ojol sendiri kan Pak sering menggunakan apa jaket aplikasinya ya, yang sering dipakai oleh jaket para ojol nih. Jadi dipastikan dia ini bukan Bahru Najah seperti yang tadinya yang saya bahas dalam konten kemarin, dan saya sendiri juga curiga karena ternyata dia bernama Roy Wawung. Ini setidaknya menurut penjelasan dari teman-teman di SMP satunya ya, dan dia sendiri juga mengakui itu. Jadi sejauh ini kita sudah dapat gambaran siapa saja yang bertemu dengan Gibran. Kalau banyak netizen meragukan, saya sih nggak terlalu menyalahkan, karena saya kira ini mereka berurusan dengan keluarga Jokowi. Dari pengalaman kita selama 10 tahun dipimpin oleh Jokowi, itu terlalu banyak drama dan omongannya memang nggak bisa dipegang gitu. Gibran juga begitu loh, kok ini kayak like father like son gitu ya. Karena kan dulu kita ingat banget dia bahwa dia ketika ditanya oleh wartawan mengaku nggak tertarik untuk masuk ke dunia politik, dia bersama dengan Kaisang itu. Dan dia milih jualan martabak, nggak terlalu lama dia kemudian jadi wali kota Solo, dan hanya berapa tahun, 2 tahun saja langsung jadi calon wakil presiden dan terpilih menjadi wakil presiden dengan menabrak berbagai aturan, bahkan menabrak konstitusi. Saya Haris Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.